Yesus Kristus arsitekku. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Ia masuk ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu heran melihat bahwa Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar? Dia juga yang menjadikan bagian dalam, tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Hai orang-orang bodoh, Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam. Aku merasa Yesus mengecamku. Aku yang bodoh, aku yang sok pintar mau menjadi arsitek. Ketika itu aku akan membangun rumah. Aku menggambar sendiri, mendesain sendiri bagian luar dan bagian dalam rumah yang kuidamkan. Aku terus mencoba menjadikan gambar bagian luar dan bagian dalam rumah yang bagus. Namun hasilnya tidak pernah baik dan aku sampai putus asa. Akhirnya aku menyerah karena memang sebenarnya aku bukan seorang arsitek. Dan aku minta tolong saudaraku yang betul seorang arsitek. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dikecam Yesus seperti orang-orang arsitek yang mungkin sedikit lebih baik dariku. Mereka bisa membuat dirinya di bagian luar tampak bagus, berpakaian bersih dengan tali sembayang yang lebar dan jubah panjang, berucap kata-kata manis, namun di bagian dalam hatinya penuh kedengkian dan keculasan. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. Matius 23 ayat 4. Mereka arsitek-arsitek yang munafik, yang hanya membangun indah di bagian luarnya, yang hanya menampilkan agar kelihatan baik di bagian luarnya. Yesus Kristus yang kusembah, sungguh arsitek yang bisa diandalkan, yang dapat menjadikan manusia indah di bagian dalam dan luar. Tuhan telah membangun bait hatiku dengan indah dan baik. Dia memiliki hati teramat bersih, tulus, sehingga aku akan menirunya dengan menunjukkan perkataan dan perbuatan yang baik pula. Aku harus selalu membuka dan membersihkan hatiku agar dapat menunjukkan perbuatanku sesuai dengan perkataanku atau perbendaharaan bait hatiku. Karena Tuhan Yesus tidak menghendaki aku berbuat munafik, seperti yang Yesus katakan kepada orang-orang Farisi. Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Lukas 11 ayat 39. Apakah kita sungguh mau berbuat baik, membersihkan hati dan tidak munafik? Karena sesungguhnya bait diri kita dibangun oleh arsitek yang luar biasa
yaitu Allah sendiri. Marilah berdoa. Ya Yesus Kristus, arsitekku yang telah membuat baitku indah. Semoga karena bimbingan-Mu, aku mau taat dan setia, membersihkan dalam baitku, membersihkan hatiku, sehingga aku selalu dapat menunjukkan perkataan dan perbuatanku seperti yang Engkau kehendaki. Amin.